Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Seksagesima 7 Februari 2021 terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31 dan epistel atau bacaan 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan ayat 23, diikat oleh topik atau tema Allah kekuatan kita. Dalam bahasa Batak dituliskan Jehovah do Hagogo Otta. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop keseluruhan Yesaya 40 mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 31 dan khotbah kita ayat 27 sampai dengan ayat 31 adalah Allah di atas semua Allah. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara bangsa Israel pada saat mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Deutro Yesaya ini berada dalam pembuangan Babel yang berlangsung dalam 3 periode, yakni di tahun 605, kemudian di tahun 597, dan kemudian tahun 587 BC, before Christ, sebelum Kristus, sampai dengan kepulangan mereka ke Yerusalem di tahun 538 atau 537 sebelum Kristus. Jadi selama 70 tahun. Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia pasal 52 mulai ayat 28 sampai ayat 31 mencatat jumlah mereka yang dibuang ke Babel itu adalah sebagai berikut. Dalam ayat 28 dituliskan 3.023 orang. Kemudian di ayat 29 832 orang. Pada ayat 30, 745 orang. Jadi seluruhnya yang dibuang ke Babel menurut catatan Yeremia adalah 4.600 orang.
Dan di sini ada catatan, biasanya yang dihitung adalah laki-laki saja. Sedangkan perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Oleh karena itu, jauh lebih banyak dari 4.600 orang. Semua mereka diboyong ke Babel yang berpusat di sungai Tigris dan Eufrat. Dan saat ini disebut negara Irak. Saudara, sebahagian dari antara mereka yang ikut dalam pembuangan itu berpikir dan merasa bahwa Tuhan telah mengabaikan, membiarkan, dan meninggalkan umatnya di saat mengalami penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh para penguasa Babel itu. Dan sebahagian lain beranggapan bahwa Tuhan yang mereka percayai selama ini sudah dikalahkan oleh dewanya orang Babel. Saudara, pada mulanya mereka terbuang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan seperti itu lamanya sampai 70 tahun di Babel. Mereka beranggapan bahwa mereka segera akan kembali ke Yerusalem. Tetapi realitasnya bagaimana? Setelah sekian lama mereka tidak balik-balik ke Yerusalem, maka pengharapan mereka akan pulang ke Yerusalem itu menjadi pupus, menjadi mati, gak ada lagi. Keadaan mereka semakin menderita, gak ada damai sejahtera. Mereka dipenuhi oleh berbagai-bagai tekanan, baik itu tekanan mental, spiritual, dilanda rasa takut yang mendalam, madate dalam bahasa Batak. Bahkan mereka putus asa, madili. Itu sebabnya pada ayat 27 dituliskan di sini, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, bagi mereka, yakni bagi orang Israel yang ada dalam pembuangan Babel itu, kalimat pada ayat 27 ini mengandung makna dan ungkapan, bahkan perasaan yang seolah-olah bahwa mereka sudah diabaikan oleh Tuhan, sudah tidak diperdulikan lagi oleh Tuhan, yang doanya tidak lagi dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, inilah tangisan orang yang merasa dirinya sangat-sangat malang itu, yang merasa dirinya sudah sendirian, dalam bahasa Batak songot tadiang nahapuloan kehidupan mereka. Inilah kondisi orang Israel di saat itu di pembuangan Babel. Saudara, di pasal 40 ini, Yesaya mencoba meyakinkan bangsa Israel yang sangat menderita ini bahwa Allah tidak pernah melupakan, menjauhkan dirinya. Allah bukan tidak peduli kepada penderitaan mereka. Bahkan Yesaya sangat-sangat menekankan bahwa Allah itu sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat memiliki keagungan, kedaulatan mutlak, dan mampu memelihara dan memulihkan umatnya, umat Israel dengan penuh kasih, dan pasti akan melakukan hal-hal itu. Saudara, ucapan penghiburan itu dituangkan oleh Yesaya mulai dari ayat-ayat sebelum khotbah ini, khususnya mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 26. Kita lihat satu persatu. Pada ayat 7 dan ayat 8, Yesaya meyakinkan orang Israel, kalau rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi ingat firman Tuhan dan Allah kita itu akan tetap selama-lamanya, tidak akan pernah kering. Pada ayat 9, ayat 10, Yesaya memastikan dan mengajak orang Israel, lihat itu Allahmu. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Pada ayat 11, Yesaya menggambarkan Allah itu sebagai seorang gembala. Seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpun, memelihara dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itu Allah itu, dia gembala yang agung. Pada ayat 12 sampai dengan ayat 14, Yesaya mengajak lagi bahwa Allah itu tidak ada bandingannya sama sekali. Seperti air laut yang tidak bisa ditakar, diukur. Seperti gunung tidak bisa ditimbang beratnya berapa kilo, berapa ton. Allah itu tidak mungkin ada yang bisa memberi nasihat kepadanya.
tidak mungkin memberi petunjuk pengertian baginya, sebab dialah yang memiliki segala bentuk nasihat dan segala bentuk pengertian. Pada ayat 15 sampai ayat 21, Yesaya mengatakan, sesungguhnya bangsa-bangsa hanyalah ibarat setitik air saja dalam timba, atau seperti sebutir debu. Gak ada artinya. Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan Allah-Allah yang dipercaya dikenal oleh agama lain. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan patung-patung buatan tangan manusia dan lain-lain. Dan pada ayat 22 sampai dengan 26, Yesaya semakin meyakinkan umat di pembuangan Babel itu akan kemahakuasaan Allah. Yesaya mengatakan, sedangkan pembesar duniawi itu bagi Allah, di hadapan Allah itu kecil sekali. Hanya seperti debu yang bisa ditiup kemudian kering dan terbang. Nah, demikian juga langit dan bintang-bintang, planet-planet di angkasa yang bagi orang Babel dianggap sebagai pemberi berkat, pemberi kebahagiaan, kesuburan. Tetapi Yesaya mengatakan kepada orang Israel dan memastikan semua benda-benda perbintangan itu adalah ciptaan tangan Allah kita. Itulah kuasanya Allah yang kita percayai, kata Yesaya kepada orang Israel itu. Dan dalam perikop khotbah kita sekarang, yaitu ayat 27 sampai 31 ini, disinilah Yesaya memberi garansi, jaminan, mendorong dan meyakinkan orang Israel agar kepercayaan mereka kepada Allah itu jangan kendor, jangan surut, dan tidak menjadi lesu. Mereka jangan hambar kepercayaannya kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu tidak terduga pengertiannya. Yakni bahwa dia memberi kekuatan kepada orang-orang lelah. Dia menambah semangat kepada orang-orang yang tiada berdaya. Dan Yesaya mengatakan, tugas kita sekarang, tugas orang Israel sekarang, mari menanti-nantikan Tuhan yang kemudian Tuhan itu akan memberi kekuatan baru. Dia seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Saudara, inilah pengharapan baru yang ditanamkan, yang didorong oleh Yesaya kepada orang Israel supaya dipercayai. Saudara, apa yang dapat kita timba buat kita lewat khotbah ini di Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum kebangkitan Yesus atau Paskah, tanggal 7 Februari 2021, ada beberapa. Mari kita lihat. Pertama, hati-hati dan sadari bahwa ketakutan, kekhawatiran, penderitaan, dan persoalan hidup yang berkepanjangan itu sering membuat orang meragukan kuasa dan kasih Allah, kasih Tuhan. Saudara, inilah realitas hidup manusia semuanya. Yakni bahwa ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, kita menghadapi penderitaan dan persoalan hidup, maka semua itu bisa mengakibatkan lahirnya keraguan-raguan, bahkan ketidakpercayaan kepada kuasa dan kasih Tuhan. Kita sadari itu, Bapak Ibu. Dalam keadaan seperti itu, kita sering mengomellah, bersungut-sungutlah, dan bahkan memberontak kepada Tuhan. Mereka akan mengatakan bahwa Tuhan tidak mau lagi memperdulikan, tidak mau lagi mendengar doa-doa kita. Saudara, orang seperti ini akan berkata dalam diri sendiri dirinya, dan mungkin juga berkata kepada orang lain, wah, kalau Tuhan memang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kan seharusnya Dia akan menghindarkan diriku dari keadaan ini, dari penderitaan ini, dari persoalan hidup ini. Tetapi kenapa Ia tidak melakukannya sampai sekarang? Bahkan dia akan meragukan kuasa Tuhan. Dia akan mengatakan, jangan-jangan Tuhan itu memang tidak mampu dan tidak berkuasa mengendalikan serta mengubah segala sesuatu dalam kehidupan saya ini. Banyak omelan-omelan dia kepada Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin juga akan mengatakan, apa gunanya masih berpegang dan berharap kepada Tuhan itu? Apa gunanya kita rajin berdoa, beribadah, ikut dalam kumpulan-kumpulan gerejawi, dan bahkan memberi persembahan-persembahan? Apa gunanya kita jujur dalam hidup ini, dalam pekerjaan-pekerjaan kita? Kata mereka.
Saudara, disinilah kita juga ikut diyakinkan oleh Yesaya lewat khotbah ini agar kita hati-hati. Hati-hati. Ketika kita diperhadapkan dengan semua pergumulan tadi itu, maka iblis akan memakai kesempatan itu untuk merusak kepercayaan, pengharapan, dan keyakinan kita kepada Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, munculnya suara-suara yang meragukan kuasa Allah itu adalah suara iblis. Itu adalah suara setan yang mau menambah keterpurukan kita, terutama dalam hal iman. Sekali lagi, hati-hati Bapak Ibu. Kalahkan suara iblis yang seperti itu. Kalahkan itu Bapak Ibu. Keadaan seperti itulah yang dialami oleh umat Tuhan, seperti dinyatakan oleh Nabi Yesaya dalam pemberitaannya ini. Waktu itu di sana mereka benar-benar telah kehilangan segala-galanya, terpuruk. Mereka kehilangan eksistensi, kehilangan kehormatan dan harga dirinya. Nah, oleh karena itulah mereka meragukan Tuhan dan bahkan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan berucap seperti pada ayat 27 ini, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, hindarkan hal-hal seperti itu. Hati-hati di dalam menghadapi, di dalam menjalani berbagai-bagai persoalan hidup. Jangan sampai kita seperti orang Israel dalam khotbah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menghadapi penderitaan membutuhkan sentuhan firman Allah. Saudara, apa yang harus kita tempuh apabila kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan, penderitaan, dan tantangan hidup dalam diri kita? Bagi banyak orang mungkin keraguan akan kuasa Allah seperti itu tadi akan dilanjutkan dengan usaha mencari obat-obat untuk mengatasi stresnya. Akan ada orang yang menempuh bukan saja hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam hidupnya, seperti lewat dharma wisata, pelesiran bersama-sama keluarga, menghirup udara bersih di luar kota, dan lain-lain bisa. Tetapi apakah itu menolong untuk menghilangkan pergumulan dan penderitaan dan kekacauan hidupnya? Kemudian ada juga dan banyak orang yang menempuh berbagai-bagai tindakan-tindakan yang jelek. Mau menempuh minum-minuman keras, mabuk. Mau mencari kesenangan-kesenangan daging lah. Bahkan mencari kepuasan-kepuasan dagingnya lewat perbuatan-perbuatan bejat, amoral, main judi, main perempuan, dan lain-lain. Saudara, khotbah ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi penderitaan itu, memang kita sering tidak kuat, tidak bertahan dalam iman, dan bahkan semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Kita semakin bobrok dalam iman, dalam kerohanian. Tetapi diingatkan oleh perikop dan khotbah kita saat ini, hati-hati. Penderitaan itu membuat banyak orang tanda kutip kalah dalam pertarungan iman. Pada saat yang demikian, yakni ketika mengalami dilema bahkan keterpurukan hidup, Yesaya mengajari orang Israel dan bahkan mengajari kita saat ini apa yang seharusnya kita tempuh dan kita butuhkan dalam hidup kita yang seperti itu. Saudara, kita butuh sentuhan rohani, sentuhan firman Allah. Sama seperti orang Israel, firman Tuhan yang dibawakan oleh Nabi Yesaya itulah yang mampu memberi pengharapan baru buat mereka, pemulihan di dalam keterpurukan rohani mereka. Semua pergumulan rohani kita akan bisa terobati Bapak Ibu dengan sentuhan firman Tuhan, sentuhan khotbah, sentuhan persekutuan kalau kita pergi atau memasuki ibadah minggu, beribadah, berdoa. Jangan sebaliknya semakin menjauh daripada Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Ingat, seperti gelombang yang tidak pernah lepas dari air laut, demikian jugalah persoalan hidup tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Selalu silih berganti persoalan yang menghiasi hidup kita. Namun ingat, tema minggu Seksagesima, Allah kekuatan kita. Saudara, Allah kekuatan kita. Oleh karena itu, hanya firman Tuhan yang bisa membuat pengharapan kita pulih kembali. Hanya sentuhan khotbah itulah yang mengembalikan semangat baru dan kepercayaan serta pengharapan bagi kita Bapak Ibu. Penulis surat Ibrani pasal 4 ayat 12 juga menyaksikan hal itu.
Di sana dituliskan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, Bapak Ibu. Pelita, dia akan menerangi pikiran kita yang pada waktu kita menghadapi kegelapan itu. Yang ketiga, apa pelajaran dari khotbah ini? Percayai bahwa dalam keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Ia memberi kekuatan kepada orang lelah, orang lesu. Saudara, dalam situasi yang penuh penderitaan dan tekanan itu, Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menyalakan pengharapan mereka kembali. Melalui pemberitaan Nabi Yesaya, Tuhan hendak mengingatkan kembali orang Israel yang sedang menderita, yang sedang terpuruk dan sedang kehilangan harapan itu, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengabaikan, membuang mereka dari dalam hatinya. Tuhan bukan tidak memperdulikan mereka, tetapi Tuhan mengizinkan semua itu terjadi sebagai pembelajaran mental, spiritual, rohani buat orang Israel yang sebelumnya hidup dalam dosa. Saudara, pada ayat 28 dan ayat 29 dituliskan oleh Yesaya untuk meyakinkan orang yang sedang menderita. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Saudara, maukah kita mempercayai sepenuhnya kuasa Tuhan yang ketika kita sedang terpuruk, remuk dalam berbagai-bagai kondisi hidup, mungkin dalam suasana ekonomi yang tidak kondusif, kita terpuruk, mungkin karena pengharapan kita sepertinya tidak akan terrealisir menurut perhitungan kita. Mungkin karena akibat pandemi coronavirus disease-19 yang masih terus mempaparkan kehidupan manusia, membuat manusia menderita. Belum terlihat penurunan jumlah korbannya sampai saat ini, Bapak Ibu. Saudara, semua ini membuat banyak di antara kita remuk hatinya. Tetapi mari kita kembali berkomitmen. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, hidupku, dalam hidup keluargaku, anak-anakku dan sebagainya, aku percaya kepada Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan padaku. Amin, Bapak Ibu. Inilah statement rohani yang muncul seharusnya dalam diri kita. Memang tingkat kesulitan yang kita hadapi itu sangat-sangat berbeda satu dengan yang lain. Namun sesulit apapun itu, jangan kita menyerah. Jangan kita menutup pintu bagi Tuhan untuk hidup kita atau di dalam hidup kita. Jangan, jika kita gagal di waktu yang lalu dan masih gagal di saat ini, jangan kita pernah menyerah. Jangan berhenti berusaha, Bapak Ibu. Berani lagi mencoba, walaupun tidak gampang. Dan senjata utama yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya itu adalah, satu, selalu yakin atas kemampuan yang telah Tuhan berikan dalam hidup saya. Kedua, selalu rajin dan tekun. Ketiga, mari berdoa senantiasa. Dan keempat, tanamkan dalam dirimu bahwa Allah kekuatan kita. Sebagaimana tema minggu ini, kali lagi, Allah lah kekuatan kita. Dan keempat, apa pelajaran dari khotbah ini? Sabarlah menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru. Saudara, kata menanti-nantikan di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kafah, yaitu menanti dengan penuh keyakinan atau kepastian. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu akan campur tangan dalam setiap kemelut hidup saya dan kita. Dan tekanan yang paling pokok di sini adalah kata Tuhan. Jadi yang kita nanti-nantikan itu adalah Tuhan. Jadi bukan tergantung kepada kondisi situasi yang kita nanti-nantikan, bukan tergantung akan orang kuat atau penguasa yang kita nanti-nantikan untuk melakukan campur tangannya dalam hidup kita, Bapak Ibu. Oh, tidak. Yang kita nanti-nantikan adalah campur tangan dan kuasa daripada Tuhan sendiri. Dalam bahasa Batak diterjemahkan alayakana marhaposan tu Jehovah maruli hagugu on mardapot. Saudara, saya senang membaca terjemahan bahasa Batak ini. Siapa yang disebut namarhaposan tu Jehovah itu?
Saudara, sebutan dan merhaposan tu Jehovah itu menunjuk kepada orang yang percaya sungguh-sungguh. Kepada orang yang setia pada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan sanggup menggoyang iman saya, katanya. Dia akan bertekad, apapun yang terjadi dalam hidup saya, tidak akan mampu itu menggoyang iman saya. Halak dan merhaposan tu Jehovah itu adalah orang yang tidak mau putus asa, meski silih berganti pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Justru sebaliknya, halak dan merhaposan tu Jehovah itu semakin kuat, makin kokoh pendiriannya, tetap berpegang teguh haporsiaonnya imannya kepada Tuhan. Itulah halak dan merhaposan tu Jehovah, yakni mereka pasrah dan berserah kepada Tuhan. Tuhan yang dia andalkan dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Saudara, kenapa kita mau merhaposan tu Jehovah? Kenapa kita mau bersabar menanti-nantikan Tuhan pada ayat 31 ini? Pada keseluruhan ayat khotbah ini, mulai dari ayat 27 sampai 31 ditegaskan oleh Yesaya, kita bersabar menanti-nantikan Tuhan atau kita merhaposan tu Jehovah karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ayat 27, ayat 28. Dialah yang menciptakan langit bumi. Dialah Allah yang besar, sehingga tidak mungkin dia tidak sanggup untuk campur tangan dalam setiap permasalahan hidup saya. Kenapa kita merhaposan kepada dia? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bersedia memberikan kekuatan bagi orang yang lelah dan yang tak berdaya. Ayat 29. Kenapa kita merhaposan kepada Tuhan itu? Karena jika kita berharap kepada Tuhan, maka kita tidak akan tersandung. Ayat 30. Kenapa kita merhaposan kepada Tuhan? Pada ayat 31. Ada kepastian di dalam pengharapan kepada Tuhan saja. Saudara, Yesaya menggambarkan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan merhaposan tu Jehovah itu seperti burung Raja Wali. Bagaimana burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu menggambarkan bisa terbang tinggi jauh, tidak merasa capek, tidak bosan, dia selalu segar, bisa hidup dengan waktu yang lama, dia mampu mengatasi masalahnya sendiri. Saudara, inilah gambaran hidup orang-orang yang menantikan Tuhan. Halakna merhaposat tu debata itu, meski bergumul, meski menderita, meski banyak mengalami tantangan hidup, tetapi hidupnya selalu segar, tidak pernah putus asa, dia selalu akan berusaha mampu mengatasi setiap masalahnya karena dia percaya ada pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya. Saudara, meski kita harus dan sedang menghadapi coronavirus disease, kita percaya seperti topik minggu ini, Tuhan Allah itulah kekuatan kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di Minggu Seksagesima 7 Februari 2021 dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31 ini. Agar semakin banyak orang yang mempercayai bahwa Allah kekuatan kita termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja atau di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya tayangkan di YouTube. Tuhan memberkati kiranya setiap pendengar, setiap yang menyimak khotbah ini. Dan Tuhan juga memberkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.